Ya, shalom callers dimanapun saya senang menjumpai kita semua, membuat kita hidup dalam anugerah dan kebajikan Tuhan. Firman ini juga yang akan memerdekakan kita dari segala ikatan yang menyebabkan kita hidup tidak di bawah berkat yang Tuhan sediakan. Nah, minggu ini tema kita 7 series The Heart of Giving. 7 series tentang hati yang memberi. 2 hari yang lalu kita sudah bahas bahwa orang yang memiliki hati yang memberi adalah orang yang memiliki iman. Kenapa? Karena pemberian yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita memberi sebelum kita melihat mujizat. Sedangkan kalau kita memberi setelah melihat mujizat seperti Naaman, maka persembahan kita tidak perlu iman lagi. Kita hanya sekedar membayar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau kita memberi dengan iman kita. Yang kedua, kemarin kita sudah sampai juga membahas bahwa ternyata the heart of giving, hati yang memberi itu adalah sebuah monumen yang selalu membuat Tuhan selalu terpana dan terpesona serta mengingat kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 kemarin kita bahas tentang Cornelius berjumpa dengan Petrus. Dan dia ada malaikat yang menjumpai dia dan berkata, doamu didengar oleh Tuhan, tetapi sedekahmu, persembahanmu, korbanmu diingatkan di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain, persembahan kita adalah membuat Tuhan selalu mengingat kita. Dan itu terkonfirmasi dengan pengalaman seorang bernama Maria yang ketika dia meminyaki kaki Yesus, meminyaki kepala kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Maka Yesus berkata di Injil Matius 26, selama Injil diberitakan, maka apa yang dibuatnya ini akan selalu diingat oleh orang. Artinya hari ini kita mesti sadar untuk membuat Tuhan mengingat kita, ternyata salah satunya bagaimana kita memberi hati kita untuk Tuhan. Dan itu terkonfirmasi juga yang kedua dalam pengalaman hidup yang bernama Abraham. Abraham adalah the man of mezbah. Manusia mezbah, kenapa? Karena sepanjang hidupnya minimal dia ada membangun 4 mezbah, di mana dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Bicara mezbah itu bicara masalah korban bakaran, sebuah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Di Kejadian pasal 12 dan 13 ada 4 mezbah yang dibangun, ada 3 mezbah yang dibangun, nanti pasal 22 yang keempatnya ada 2 mezbah yang dibangun oleh Abraham. Yang pertama dia membangun di Sikem. Ketika sampai di Sikem, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia membangun mezbah itu. Dan apa yang terjadi di Sikem ini 2000 tahun kemudian pada masa Yesus. Yesus datang ke Sikem, berjumpa dengan perempuan Samaria yang nama lain daripada Sikem pada perjanjian baru adalah Sikar. Dan Yesus menyelamatkan perempuan ini dengan harga yang mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena nama baik Yesus bisa terhancurkan oleh karena dia berjumpa dengan wanita yang bukan muhrimnya. Yang kedua, tradisi orang Israel sampai hari ini, mereka melarang berbincang dengan orang yang bukan orang Yahudi. Kalau saudara ke Israel lalu ada orang-orang konservatif yang rambut di di dagunya ini cambangnya ini yang di keliling, saudara bertanya sama dia mungkin tidak akan dijawab karena bagi mereka tidak pantas mereka berbicara dengan bangsa asing. Tapi Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Nama baik dia tercemar, nama pelayanannya bisa hancur. Bahkan dia jadi batu sandungan. Kenapa dia mau bayar harga itu semua? Karena ternyata di tempat itu sudah ada orang yang membayar harganya, yaitu Abraham membangun mezbah di sana. Mezbah yang kedua yang dibangun oleh Abraham adalah di Betel. Di Betel dia membangun mezbah bagi Tuhan, dan di Betel itu juga Tuhan mengingat apa yang terjadi dengan Abraham dengan cara apa? Dia menjumpai dirinya dengan Yakob, cucu daripada Abraham. Dan di tempat itu ada sebuah perjanjian. Dari pihak Tuhan dia akan menjadi Allah bagi Yakob serta keturunannya. Dan dari Yakob dia berjanji bernasar untuk membayar persepuluhannya. Dan itulah yang membuat Tuhan mengingat di Kejadian pasal 31, 10 kali dia ditipu oleh Laban mertuanya, tetapi 10 kali Allah juga menjagai Yakob sehingga tidak menjadi bangkrut oleh karena tipuan Laban mertuanya. Artinya di Betel itu Tuhan bekerja karena ada orang yang bayar harga yang bernama Abraham dengan membangun mezbah. Yang ketiga, mezbah yang dibangun Abraham adalah di Hebron. Hebron sekarang masuk daerah otonom Palestina.
Hebron itu menjadi tempat yang sangat cukup sakral buat para raja-raja, karena hampir semua raja orang Yahudi itu ditahbiskan, dilantik oleh Tuhan di Hebron ini. Dan Yakob, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, mendapatkan urapan Allah, menjadi raja, diurapi Tuhan di raja 2 kali. Selama 7 tahun dia memerintah suku bangsa Yehuda, suku Benyamin dan suku Yehuda, artinya 2 dari 12 suku. Dan 33 tahun dia memerintah atas 12 suku seluruhnya Israel, itu 2 kali pelantikannya terjadi di Hebron. Kenapa tempat itu dipilih Tuhan? Karena di tempat itu Allah mengingat ada seorang laki-laki yang membayar harga dengan membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran di sana. Yang keempat di Kejadian pasal 22, mezbah yang dibangun oleh Abraham adalah di Bukit Moria ketika dia mempersembahkan Ishak sebagai persembahan yang diminta oleh Allah. Dan saudara tahu Bukit Moria itu sekarang tempat ada apa di sana? Kalau saudara ke Israel, saudara akan salah satu situs wisata, situs sejarah, situs religi yang akan kita datangi adalah Western Wall atau Weeping Wall, tembok ratapan, tembok sebelah barat, tembok yang masih tersisa dari Bait Allah yang kalau kita lihat itu di bagian barat. Artinya itu bagian tembok terluar yang dibangun. Jadi disitulah Bait Allah Salomo dibangun. Dan kalau saudara perhatikan, radius 960 meter dari Bait Allah itu tempat-tempat yang paling mahal di wilayah Israel. Kenapa? Karena ditempati oleh orang-orang yang penting di situ, karena mereka terikat sabat. Sabat itu seorang Israel tidak boleh lewat dari 962 meter keluar rumah mereka. Dan tempat yang terdekat, yang terjauh adalah Bait Allah. Maka mereka lah yang punya akses untuk ke Bait Allah setiap hari minggunya, hari sabatnya. Dan itu Bait Allah itu terletak di mana? Ternyata terletak di Bukit Moria, di mana Daud membeli tanah dari Araruna. Dan itu tempat di mana Abraham bangun mezbah. Ingat, jadi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, korban kepada Allah, itu menjadi semacam monumen yang membuat Tuhan mengingat kepada kita semua. Nah, hari ini kita akan bahas seri yang ketiga tentang The Heart of Giving. Bahwa yang ketiga kita menemukan sebuah kebenaran yang menarik. Bahwa orang-orang yang memberi, orang-orang yang setia menabur untuk Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian pasal 47 ayat 12, ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Lihat, perhatikan Kejadian 47 ayat 13 sampai 19 tentang tindakan Yusuf pada masa kelaparan. Perhatikan dengan seksama ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa orang yang memberi adalah orang yang hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ayat 12-nya berkata demikian, 13-nya berkata demikian, di seluruh negeri itu tidak ada makanan karena terjadi kelaparan yang hebat. Sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan menjadi lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Perhatikan ayat 15-nya. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu, sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledai. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa segala uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku. Tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan,
maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Ketika Tuhan mengenapkan impian daripada Raja Firaun akan terjadi masa kelaparan yang hebat, maka kelaparan itu begitu hebat karena menimpa Mesir bahkan sampai ke tanah Kanaan. Ada yang menarik dari peristiwa kelaparan yang terjadi di Mesir ini, itu bicara tentang hikmat. Kenapa? Karena kelaparan ini ternyata bukan hanya menimpa bangsa-bangsa di luar Mesir, bahkan Mesir sendiri rakyatnya mengalami kelaparan. Yang tidak kelaparan hanya istana Firaun. Ya. Dan kalau kita perhatikan ada sebuah kesalahan elementer yang dikerjakan oleh orang-orang di Mesir ini ketika mereka menggunakan uang mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Perhatikan, hal yang pertama dilakukan oleh orang Mesir dan sekitarnya ketika mereka menjadi kelaparan. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Yang pertama ketika terjadi kelaparan yang dilakukan oleh orang Mesir dan orang Kanaan adalah mereka menggunakan uang mereka untuk membeli gandum. Bicara gandum, bicara makanan. Bicara gandum, bicara sesuatu yang kita konsumsi ya. Yang kedua, apa yang terjadi setelah gandum mereka beli dengan uang mereka dan uang mereka habis. Yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada uang lagi. Yang ke ayat 16-nya, jawab Yusuf, jika tidak ada uang lagi, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Yang kedua, yang menarik adalah ketika uang mereka habis, mereka gunakan untuk membeli makanan, maka mereka membutuhkan makanan lagi. Karena makanan adalah sesuatu yang mereka konsumsi, yang pada waktunya akan habis. Maka ketika uang mereka habis untuk membeli makanan, mereka berteriak kembali kepada Yusuf. Kami tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, tetapi kami harus melanjutkan kehidupan kami, yaitu dengan makan. Maka berilah kami makanan. Maka Yusuf bilang dalam ayat yang ke-16, jika tidak ada uang lagi, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Yang kedua, yang pertama, dia menggunakan uang untuk membeli makanan, membeli gandum. Yang kedua, mereka menjual ternak mereka untuk membeli makanan lagi. Ya. Apa yang terjadi setelah ternak mereka habis? Apa yang terjadi setelah apa yang mereka miliki habis? Ayat 17-nya. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan kedainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18-nya. Setelah lewat tahun itu, datanglah kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyi kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ketika kelaparan terus menimpa mereka tahun yang kedua, apa yang terjadi? Uang mereka habiskan untuk membeli makanan, ternak lembu sapi mereka jual untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, mereka berkata, mereka hanya punya tubuh mereka, punya badan mereka, dan punya tanah di antara mereka. Maka ayat 19-nya bilang begini, mengapa kami harus mati depan mata Tuhan matamu, baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami. Yang pertama, mereka punya uang digunakan untuk membeli gandum. Yang kedua, mereka memiliki ternak dijual untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, mereka menjual kemerdekaan mereka untuk menjadi budak dan tanah mereka untuk membeli makanan. Tapi kalimat yang terakhir dalam ayat yang ke-19 mengejutkan kita. Dikatakan demikian, berikanlah kami benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Ada 4 step yang dilakukan oleh orang-orang Mesir dan Kanaan di tengah kelaparan. Yang pertama, membeli dengan uang mereka gandum untuk mereka makan. Yang kedua, menjual ternak lembu sapi mereka untuk membeli makanan.
Yang ketiga, menjual diri mereka sebagai budak dan menjual tanah mereka untuk memberi makanan. Tetapi yang keempat, mereka bilang, berikanlah kami benih. Menarik ya. Kesalahan daripada orang Mesir dan orang Kanaan pada masa kelaparan adalah mereka minta benih pada saat terakhir ketika mereka tidak punya apa-apa lagi. Padahal kalau dari awal sebagian mereka gunakan uang mereka untuk makan, sebagian untuk benih, maka saya percaya benih itu punya kuas, punya power untuk reproduksi. Maka benih itu akan bermultiplikasi, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan bertambah banyak, dan benih itu akan memberkati kita. Artinya apa? Orang Mesir memiliki kesalahan terbesar, mereka tamak dengan apa yang mereka makan. Mereka tidak pikirkan yang namanya benih. Mereka lebih peduli ketika mereka kelaparan menggunakan uang mereka untuk mereka konsumsi, untuk mereka apa yang mereka bisa makan, untuk apa yang mereka bisa nikmati. Mereka lupa akan prinsip yang namanya benih. Menabur pada masa yang sukar. Kenapa saya katakan demikian? Dari empat level perjalanan iman, perjalanan kegelapan orang-orang Mesir dan orang Kanaan ini, seandainya mereka beli benih di awal, maka kemungkinan benih akan bertumbuh. Periode kedua, periode ketiga itu tidak akan mereka lampaui dengan kelaparan. Banyak anak-anak Tuhan dalam konsep kita hari ini tidak mengerti akan konsep Tuhan. Kenapa kita harus memberi? Karena memberi ini seperti kita sedang menabur benih pada masa yang sukar. Kita harus punya kebijakan, kita harus punya hikmat yang daripada Tuhan. Kita harus membedakan, kita harus tahu mana yang namanya benih dan mana yang namanya roti. Coba kita baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 9. 2 Korintus pasal 9 berkata demikian. Seperti ada tertulis, perhatikan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selamanya. Ayat 10-nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi pada prinsipnya, di dalam berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, ada yang namanya benih yang tidak boleh dimakan. Kalau kita memakan benih itu juga, maka dalam satu waktu kita akan mengalami yang namanya kelaparan. Perhatikan. Tidaklah heran, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita kalau kita melihat dan suka akan buah-buahan yang menarik, hampir tidak ada biji daripada buah-buahan itu yang manis. Kita bisa menikmati durian yang manis, yang enak sekali. Kalau saya punya pengalaman pernah bersama dengan Biro PI jalan ke Malaysia, di Jalan Alor sana kami makan durian Musangking. Waduh, itu 3 biji bisa 1 juta, itu ya luar biasa mahalnya. Tapi enaknya minta ampun. Tetapi yang menarik, bijinya itu tidak semanis buahnya. Kita menikmati mangga, buah mangga, mungkin buah mangga gincu atau di sini Cikampek disebutnya mangga gedong ya. Manisnya minta ampun. Tetapi saya percaya bijinya tidak semanis buahnya. Kenapa Tuhan selalu menyediakan biji itu tidak lebih manis daripada buahnya? Saudara bisa bayangkan kalau biji mangga, biji durian seenak buahnya, maka semua orang akan memakan bijinya, semua orang akan memakan bijinya itu. Maka saya berani pastikan ketika orang makan bijinya, maka pada satu waktu kita tidak akan melihat buah durian lagi, kita tidak lihat buah mangga lagi. Kenapa? Karena tidak ada benih yang membuat itu bertumbuh dan bermultiplikasi dan berbuah. Nah demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kenapa kita ada persepuluhan.
Karena kita sadar berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada yang berupa roti yang boleh kita makan, tetapi kita harus sadar juga, ada juga yang berupa benih yang harus kita tabur. Oleh sebab itu orang yang memiliki the heart of giving, saya berani pastikan orang yang berhikmat. Kenapa? Karena dia tahu ada bagian daripada berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya adalah benih yang harus dia tabur. Seandainya orang Mesir punya hikmat itu, dia meminta benih bukan pada urutan yang keempat, tapi yang pertama, mungkin mereka tidak mengalami kelaparan yang hebat dalam hidup mereka. Tetapi kenapa justru ketika habis semuanya, baru mereka berpikir itu benih. Nah, banyak juga anak-anak Tuhan berpikir seperti itu. Ketika berkat Tuhan tertutup, ketika mereka tidak mengalami lagi apa yang Tuhan janjikan, mereka baru ingat akan firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu saya mengajar kepada kita jemaat Tuhan, Colors dimanapun berada hari ini, kita harus bijaksana, kita harus mengerti bahwa ada roti yang Tuhan beri untuk kita makan, dan ada benih yang harus kita tabur. Artinya kita tidak boleh tamak memakan benih yang seharusnya kita tabur. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang tamak, yang memakan sampai kepada benih-benihnya. Maka tidak heran mereka tidak punya alat untuk mereproduksi. Mereka tidak punya alat untuk memperkembangbiakan. Mereka tidak punya sesuatu yang membuat mereka bermultiplikasi. Sama seperti ilustrasi tadi, seandainya semua buah-buahan bijinya seenak dengan buahnya, maka saya berani pastikan dari tahun 50-an atau tahun 1900-an, kita tidak akan pernah makan durian lagi karena dihabiskan pada masa itu. Kalau sekarang Tuhan bikin sebuah perubahan, semua biji-bijian itu rasanya seenak daripada buahnya, lalu kita makan buah durian sama bijinya, buah mangga sama bijinya, maka saya percaya mungkin dalam waktu 30 tahun ke depan anak-anak kita gak kenal lagi buah durian. Kenapa? Karena habis. Ingat, benih itu punya kuasa, punya power yang namanya kuasa untuk multiplikasi. Jadi ketika kita anak-anak Tuhan hari ini disadarkan oleh Tuhan, ada roti yang bisa kita makan, yang memang Tuhan sediakan untuk kita makan. Tetapi kita harus bijak, kita tidak boleh menjadi tamak, sebab di bagian yang dimana kita nikmati, ada benih yang harus kita tabur. Saya sadar ini pelajaran yang membuat kita mungkin tidak nyaman dengan kondisi hari ini. Tapi inilah kebenaran yang saya mau sampaikan. Anak-anak Tuhan harus punya hikmat Tuhan, mengerti akan konsep yang Tuhan bangun. Ada roti yang untuk dimakan, ada benih yang untuk ditabur. Ya, kalau semua roti juga dijadikan benih, saudara juga tidak makan. Artinya ada bagian porsinya Tuhan beri berkat untuk kita nikmati. Tetapi ada Tuhan kasih benih untuk kita tabur. Makanya dalam konsep beberapa hal yang sederhana mengenai persepuluhan, ada sedikit konsep yang mengatakan bahwa persepuluhan berkat yang Tuhan kita sediakan buat Tuhan, kita kembalikan, Tuhan akan lipat gandakan. Saya mau hanya menganggap konsep ini, konsep benih, bahwa apa yang kita tabur itu punya daya pelipat gandaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini yang ketiga, pesan Tuhan yang kita mau dengar mengenai the heart of giving hari ini. Orang yang memberi kepada Tuhan berarti orang yang bijaksana, yang berhikmat. Dia tahu mana itu benih, dia tahu mana itu roti. Dia tahu mana yang boleh dimakan dan dia tahu mana yang harus ditaburkan. Ingat, benih tidak selalu buah biji tidak akan lebih enak daripada buahnya. Memang itu untuk ditabur. Buah durian, buah semangka atau apapun juga yang bertumbuh karena benih, karena biji, pasti bijinya tidak enak. Tuhan bikin itu supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tamak dan memakan benih itu. Supaya benih itu ditabur dan kita menikmati pertumbuhan dan pertambahan daripada benih yang kita taburkan itu. Oke, jadi saudara mengerti hari ini konsep yang ketiga, the heart of giving. Orang yang memiliki hati yang memberi adalah orang yang mengerti konsep benih dan roti. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk ditabur. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kebenaran firman Tuhan tertabur bagi kami semua. Dan firman Tuhan meneguhkan kami semua hari ini bahwa kami mau menjadi orang yang bijaksana, yang memiliki hikmat, mengerti mana benih yang harus kami tabur dan mana roti yang boleh kami makan. Kami tidak boleh menjadi tamak memakan semua, bahkan memakan benih-benihnya sekaligus. Ketika kami tamak, maka pada satu saat kami tidak akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Oleh sebab Tuhan, mari sertai pemberitaan firman Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dari manapun mereka berada, kebenaran firman Tuhan mengajar kami supaya kami memiliki hikmat, memiliki pengertian. Ada benih yang ditabur dan roti yang untuk dimakan, sehingga setiap umat Tuhan tidak menjadi tamak untuk memakan semua berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa nanti malam kita ketemu dengan call malam hari. Call malam dengan Pak Pendeta Muda Andreas Tiohadi. Temanya bertolaklah semakin dalam. Jadi saya percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena kita mau mengalami kedalaman dengan Tuhan. Tuhan memberkati.